Halo, para penjelajah kosmik dan pengamat cuaca antariksa yang berani. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita mengungkap misteri langit dan dampaknya terhadap bumi kita tercinta. Bersiaplah, karena minggu ini matahari kembali menyiapkan sesuatu yang menarik. Sight, 1. 4 KP Index. 2. Intrik memukau. Minggu ini, matahari akan menghadirkan serangkaian kejutan geomagnetik yang dapat membuat kita semua merasa sedikit tegang. Sebuah gelombang aktivitas yang tak terlihat sudah melaju menuju bumi, siap untuk berinteraksi dengan medan magnet pelindung kita. Ini bukan sekadar perkiraan, ini adalah narasi kosmik yang sedang terungkap, dan kita akan menjadi saksinya. Sight, 1. 4 KP Index. 3. Perakiraan umum minggu ini. Secara keseluruhan, minggu dari tanggal 22 hingga 28 Desember 2025 ini akan menjadi periode yang cukup bersemangat di langit. Kita tidak akan menghadapi ketenangan yang mutlak. Sebaliknya, kita akan menyaksikan beberapa gelombang badai geomagnetik minor hingga sedang, dengan potensi peningkatan yang signifikan di awal dan tengah minggu. Ada risiko nyata dari semburan aktivitas matahari yang tiba-tiba, yang bisa mengubah lanskap cuaca antariksa kita dalam sekejap. Saito, 1. 3 KP Index, 4 KP Index. 4. Pencerahan ilmiah singkat. Jadi, apa sebenarnya badai magnet itu? Bayangkan matahari, bintang kita yang agung, secara konstan memuntahkan partikel bermuatan dan energi ke luar angkasa. Terkadang, ia melakukan hal ini dengan sangat dramatis melalui CT Saturn Solar Flares. Jilatan api matahari, solar flares. Ledakan energi dahsyat yang memancarkan radiasi kuat dalam hitungan menit. Lontaran massa corona, coronal mass ejections, CME. Ledakan awan plasma dan medan magnet raksasa yang bergerak lambat, tetapi jauh lebih besar dan membawa lebih banyak massa daripada jilatan api matahari. Sight, 2 KP Index, 1 Solar Flares. Lubang corona, coronal holes. Area di korona matahari yang lebih dingin dan kurang padat, tempat angin matahari berkecepatan tinggi dapat mengalir keluar dan menabrak bumi. Ketika partikel-partikel bermuatan ini mencapai bumi, mereka berinteraksi dengan medan magnet pelindung kita, menyebabkan getaran atau badai yang kita sebut badai magnet atau badai geomagnetik. SIT, 1 Solar Flares. Untuk mengukur kekuatan badai ini, kita menggunakan dua skala utama. Papimare, Indeks KP. Ini adalah skala global dari 0 hingga 9 yang menunjukkan tingkat gangguan medan magnet bumi. KP03 dianggap tenang, KP4 berarti terganggu atau tidak stabil, dan KP5 atau lebih tinggi menunjukkan badai geomagnetik. SIT 1 KP Index. Tingkat G levels. Skala ini terkait langsung dengan indeks KP, mulai dari G-Watin, minor KP5 hingga G-Wam, ekstrem KP9. Setiap tingkat G memiliki potensi dampak yang berbeda pada teknologi dan sistem kita. Misalnya, G1 bisa menyebabkan fluktuasi jaringan listrik minor dan memengaruhi migrasi hewan, sementara G5 bisa memicu pemadaman listrik yang meluas dan gangguan satelit yang parah. CHIT, 1 KP Index. 5. Kalender badai magnet minggu ini, blok utama. Mari kita bedah hari demi hari apa yang menanti kita. Senin, 22 Desember 2025. Minggu akan dimulai dengan nada yang cukup tegang. Perakiraan menunjukkan indeks KP mencapai Adisima Ampu, yang berarti kita menghadapi badai geomagnetik G1 minor. Ini kemungkinan disebabkan oleh pengaruh angin matahari berkecepatan tinggi dari lubang korona atau efek sisa dari lontaran massa korona sebelumnya. Anda mungkin merasakan sakit kepala ringan, kelelahan, atau kesulitan tidur. Sight 1 3 KP Index, 4 KP Index. Selasa, 23 Desember 2025. Hari ini diperkirakan menjadi puncak aktivitas badai minggu ini. Dengan indeks KP yang tetap berada di angka 5 bidet juga diklasifikasikan sebagai badai G1 minor. Beberapa perkiraan bahkan menyebutkan kemungkinan mendekati Gidu. Sight 1 2 KP Index, 4 KP Index. Medan magnet bumi akan sangat terganggu, dan ini bisa menjadi hari yang paling menantang bagi mereka yang sensitif terhadap cuaca. Dampaknya bisa termasuk gangguan pada sinyal GPS dan satelit komunikasi. Sight
Short Solar Flares. Rabu, 24 Desember 2025. Aktivitas matahari masih akan tinggi. Kita masih berada dalam cengkeraman sub badai G1 minor dengan indeks KP Love Samwau. Meskipun tidak sekuat hari sebelumnya, efek kumulatif dari gangguan ini bisa tetap terasa. Penting untuk tetap waspada dan menjaga diri. Site A24 KP Index. Kamis, 25 Desember 2025. Meskipun ini adalah hari Natal, matahari tampaknya tidak akan terlalu memberikan hadiah ketenangan. Badai geomagnetik G1 minor dengan KP Sambiba diperkirakan masih berlanjut. Ini menandai periode beruntun dari aktivitas yang tidak stabil. Site 1-4 KP Index. Fokus pada istirahat dan hidrasi akan sangat membantu. Jumat, 26 Desember 2025. Akhir dari serangkaian badai G1, indeks KP masih di angka Imah Malapau, menandai hari kelima berturut-turut dari badai geomagnetik G1 minor. Setelah periode yang panjang ini, banyak orang mungkin merasa sangat terkuras. Persiapkan diri untuk dampaknya. Site 14 KP Index. Sabtu, 27 Desember 2025. Kabar baik, akhirnya ada tanda-tanda mereda. Indeks KP diperkirakan turun ke 4, menunjukkan kondisi yang berat tidak stabil atau terganggu, tetapi bukan lagi badai penuh. Ini adalah awal dari jendela ketenangan yang sangat dibutuhkan, memberi kesempatan bumi untuk sedikit bernapas. Site 14 KP Index. Minggu, 28 Desember 2025. Hari terakhir pekan ini membawa ketenangan yang lebih besar. Indeks KP diperkirakan hanya trigger, menandakan kondisi geomagnetik yang relatif tenang. T. Ini adalah hari yang baik untuk pemulihan dan menikmati stabilitas kosmik sebelum potensi aktivitas baru di minggu mendatang. Site 14 KP Index. Hari paling berbahaya. Minggu ini, Selasa, 23 Desember 2025. Meski seluruh periode 22-26 Desember menunjukkan KP5 G1, hari pulih Selasa 23 Desember berpotensi menjadi yang paling intens. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa hari ini akan menjadi puncak aktivitas Pakau dengan kondisi magnetosfer yang sangat mendekati level badai G2. CIT 2 KP Index. Ini berarti kemungkinan dampak pada kesehatan dan teknologi akan sedikit lebih tinggi dari hari-hari G1 lainnya. Angin matahari berkecepatan tinggi yang terus-menerus dan mungkin ditambah dengan efek sisa CME dapat memicu lonjakan yang kuat. Site 2 KP Index. Bersiaplah untuk potensi gangguan pada komunikasi radio dan bagi individu yang sensitif, gejalanya mungkin lebih terasa. Site 1 Solar Flares 6. Kemungkinan konsekuensi. Pengaruh badai magnet jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Pada manusia, individu yang peka terhadap cuaca, orang tua, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular sangat rentan. Gejala umum meliputi sakit kepala migrain, pusing, perubahan tekanan darah, detak jantung tidak teratur, nyeri sendi, kelelahan ekstrim, insomnia, dan bahkan perubahan suasana hati seperti mudah tersinggung atau cemas. Kualitas tidur seringkali menurun drastis, menyebabkan kelelahan kronis. Site 1-3 KP Index. Pada teknologi, badai geomagnetik dapat mengganggu berbagai sistem. Sistem navigasi satelit seperti GPS dan GLONASS bisa mengalami penurunan akurasi atau bahkan gangguan sinyal total. Komunikasi radio frekuensi tinggi yang vital untuk penerbangan dan layanan darurat bisa terputus. Jaringan listrik terestrial juga berisiko dengan fluktuasi tegangan yang berpotensi menyebabkan pemadaman listrik, terutama pada badai yang lebih kuat. Site 1 Solar Flares. 7. Rekomendasi praktis. Untuk kesehatan. 1. Tetap terhidrasi. Minum banyak air putih. Hindari kafein dan alkohol, terutama pada hari-hari dengan KP tinggi. CT 3 KP Index. 2. Prioritaskan istirahat. Tidurlah yang cukup, jangan memaksakan diri jika merasa lelah. Pergi tidur lebih awal jika memungkinkan. CT 3 KP Index. 3. Diet seimbang. Konsumsi makanan ringan dan sehat. Batasi makanan berlemak dan berat. CT 3 KP Index.
4. Aktivitas fisik ringan. Jalan-jalan singkat di luar ruangan bisa membantu, tetapi hindari olahraga berat. Site 3KP Index. 5. Kelola stres. Lakukan meditasi, yoga, atau teknik pernapasan untuk menenangkan pikiran. Site 3KP Index. 6. Konsultasi medis. Jika Anda memiliki kondisi kronis, pastikan obat-obatan Anda tersedia dan konsultasikan dengan dokter tentang cara terbaik menghadapi periode ini. Untuk teknik dan keseharian. 1. Perbarui perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak navigasi dan komunikasi Anda selalu terbarui untuk meminimalkan gangguan. 2. Sumber daya alternatif. Siapkan peta fisik dan komunikasi cadangan, misalnya radio 2 arah, jika Anda berencana bepergian jauh atau berada di area terpencil. 3. Hemat energi. Jika ada peringatan badai kuat, G2 atau lebih tinggi, pertimbangkan untuk mengurangi penggunaan listrik yang tidak penting untuk membantu menstabilkan jaringan. 4. Pantau berita. Tetap ikuti informasi dari lembaga cuaca antariksa resmi untuk pembaruan terkini. 5. Perencanaan perjalanan. Jika pekerjaan Anda sangat bergantung pada GPS atau komunikasi satelit, pertimbangkan dampaknya pada perencanaan perjalanan Anda. Huaipan, peringatan penting plus perpisahan. Ingatlah, perakiraan cuaca antariksa bersifat dinamis dan dapat berubah. Matahari adalah objek yang perkasa, dan perilakunya terkadang tidak terduga. Kami akan terus memantau dan memberi Anda informasi terbaru. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan penting lainnya. Tetaplah waspada, tetaplah aman, dan sampai jumpa di petualangan kosmik berikutnya.